Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i saqatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ighfir lana warhamna wa alhiqna bi rafiqil a'la. Akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid At-Taqwa yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. InsyaAllah pada kesempatan kali ini dan seterusnya kita akan membahas kitab tentang azab dan nikmat kubur. Berkaitan tentang hal ini berkaitan tentang iman kita kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebagaimana yang kita pahami, rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua adalah beriman kepada para malaikat Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat beriman kepada para rasul dan para nabi Allah. Kemudian yang kelima beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang terakhir beriman kepada takdirnya Allah Jalla Jalaluh. Pembahasan tentang nikmat kubur dan azab kubur, termasuk fitnah kubur, itu berkaitan erat dengan iman kita kepada yaumil akhir, kepada hari kiamat atau hari akhir. Nah, insyaAllah nanti kita akan kupas tuntas berkaitan tentang kitab ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prosesi kematian manusia. Manusia itu ada yang mukmin, muslim, beriman kepada Allah. Ada manusia yang kafir, yang kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Pada hari ini insyaAllah kita akan membahas tentang kematiannya orang mukmin. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Nabi SAW untuk membawa satu jenazah laki-laki dari kalangan suku Ansar. Kita tahu sahabat Nabi secara umum, ibu-ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, itu terbagi menjadi 2 golongan.
Pertama, sahabat dari kalangan muhajirin. Yang kedua, sahabat dari kalangan ansar. Sahabat dari kalangan muhajirin ini, mereka yang tadinya tinggal di kota suci Mekah, kemudian berhijrah ke kota suci Madinah. Sedangkan sahabat ansar adalah penduduk asli dari kota suci Madinah. Penduduk asli kota suci Madinah. Nah, pada hari itu yang meninggal dunia seorang laki-laki sahabat Nabi dari kalangan suku Ansar. Diurusi jenazahnya dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan hingga mengantarkan jenazah tersebut ke pemakaman untuk dikuburkan di pemakaman Baqi. Pantahaina ilal kubri. Pemakaman Baqi ini adalah pemakaman yang ada di kota suci Madinah. Kemuliaan dari orang yang meninggal di kota suci Madinah itu berbeda dengan orang yang meninggal selain di kota suci Madinah. Dalam satu hadis yang derajatnya hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta fil Madinah falyaf'al." Siapapun di antara kalian yang sanggup untuk meninggal di kota suci Madinah, maka lakukanlah. Dari hadis ini, para ulama berkomentar, bolehnya kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar diwafatkan di kota suci Madinah. Kenapa? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sanggup untuk meninggal dunia di kota suci Madinah, fakuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kelak aku akan memberikan syafaat buat mereka yang meninggal di kota suci Madinah. Dan itu salah satu keistimewaan dan keutamaan bagi mereka yang meninggal di kota suci Madinah. Dan dimakamkan di pemakaman Baqi al-Gharqad. Ini pemakaman yang sudah ada sejak dulu kala. Dan keistimewaan pemakaman Baqi ini, siapapun yang meninggal di kota suci Madinah dimakamkan di pemakaman Baqi, maka mereka itu termasuk yang awalin, termasuk yang pertama kali yang kelak akan dibangkitkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Sebagaimana yang kita pahami, yang pertama kali yang dibangkitkan oleh Allahu Jalla wa'ala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disusul oleh dua sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah itu mereka yang dimakamkan di pemakaman Baqi dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kata Nabi, aku menunggu mereka yang dibangkitkan dari pemakaman Ma'la. Pemakaman Ma'la ini pemakaman yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Wallahu a'lam, hanya Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahui pemakaman yang ada di kota kita, di daerah kita, di negeri kita, entah urutan yang keberapa nanti yang akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bagi kita yang paling penting meninggalnya dalam kondisi husnul khatimah. Kita memang tidak terlalu memikirkan di mana kita ini meninggal dunia. Karena itu adalah sesuatu yang gaib buat kita. Naam. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayhu. Kemudian Rasulullah dan para sahabat sampai di pemakaman Baqi. Kemudian Rasulullah SAW duduk
di sela-sela di antara dua kuburan. Beliau hadapkan tubuh beliau menghadap kiblat. Wa jalasna haulahu, dan kami para sahabat duduk di sekitar beliau. Duduk di sini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, bukan duduk di atas kuburan, tapi duduk di sela-sela di antara dua kuburan. Karena kita ini terlarang untuk duduk dan menginjak kuburan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian tersebut salat menghadap ke kuburan, dan janganlah duduk di atas kuburan. Kata Nabi, lebih bagus pakaian kita dan kulit kita terbakar sampai habis daripada kita tersebut menginjak kuburan atau duduk di atas kuburan. Dosa besar bagi kita yang duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan. Makanya ibu-ibu tolong infokan kepada suami-suami ibu atau kepada para laki-laki dari kalangan kerabat ibu, ketika mengantarkan jenazah ke pemakaman, pastikan kedua kaki ini tidak menginjak kuburan. Dosa besar. Dari sini kita katakan duduk di antara sela-sela dari dua kuburan tidak mengapa yang demikian. Nah, terkadang di antara kita ya, terutama bagi laki-laki, karena wanita itu kan terlarang untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janais. Kami para wanita ini dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Yang punya tugas untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman dan menguburkannya adalah laki-laki. Nah, bisa jadi di antara laki-laki tersebut ada yang tidak kuat untuk berlama-lama berdiri. Dia boleh untuk membawa kursi misalnya, kemudian meletakkan itu kursi di sela-sela di antara dua kuburan. Tidak mengapa yang demikian. Nah, wa ka'anna ala ru'usina at-tayru. Kami duduk di sekitar Nabi Muhammad SAW dan kondisi kami tenang betul. Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan kami kecuali ucapan yang berkaitan dengan prosesi pemakaman. Saking tenangnya kami, seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang bertengger. Ibarat kata, ya, jika sekiranya burung-burung itu bertengger di kepala kami, itu burung tidak bakalan terbang. Saking tubuh kami tenang, lisan kami juga terjaga. Subhanallah. Faja'ala yanzuru ila as-sama wa yanzuru ila al-ard wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yukhaffiduhu salasa. Nabi Muhammad SAW ya terkadang mengangkat pandangan beliau ke atas langit, terkadang ke bawah ke tanah. Terkadang ya beliau tersebut mengarahkan pandangannya ke atas, terkadang ke bawah. Itu dilakukan oleh Nabi sebanyak 3 kali. Kenapa? Dikenakan rasa takut ya untuk menghadapi yang namanya ya kematian. Termasuk bil khususnya apa? Berkaitan tentang masalah apa-apa yang terjadi di alam barzah dan di alam kubur. Subhanallah. Ini kita katakan berputar terbalik dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Orang datang ke kuburan itu biasa-biasa saja. Tidak ada rasa takut sama sekali untuk menghadapi yang namanya apa? Kematian. Bahkan di antara mereka itu kadang bermain-main di kuburan, lari-larian. Kadang maaf-maaf ada yang jualan. Kadang dengan santainya cekakak, cekikik dan ketawa-ketawa. Yang na'uzubillahnya lagi, banyak di antara mereka mengantarkan jenazah ke pemakaman ya. Suara-suara itu agak dikeraskan. Bahkan maaf-maaf, cerita-cerita mereka ketika ketemu dengan besti-besti mereka, dengan teman-teman dekat mereka itu, cerita yang berkaitan dengan dunia. Gimana bisnis, gimana tentang ini, tentang itu. Bahkan cerita mereka itu cerita yang berbau lucu, sehingga membuat tertawa, bahkan terbahak-bahak.
Sehingga manfaat datang ke kuburan itu, yang seharusnya kita itu timbul rasa takut, timbul rasa khawatir, timbul rasa bersedih, dan lain sebagainya, tidak ada sama sekali. Biasa-biasa saja. Ya, habis memakamkan, selesai begitu saja. Bahkan ada di antara mereka kadang ketika menyaksikan prosesi pemakaman dan penguburan tersebut, bahkan sampai melakukan perbuatan maksiat. Merokok misalnya. Dengan gampangnya merokok, ya, ketika menyaksikan prosesi pemakaman tersebut, dan kita tahu itu maksiat, dosa. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, berkata kepada para sahabatnya, "Ista'idzu billahi min adzabil qubur." Tolong kalian yang hadir ke pemakaman ini, banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari azab kubur dan siksa kubur. Itu diucapkan oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Dan siksa kubur itu adalah hak. Sesuatu yang ada, sesuatu yang nyata. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan ya, di antaranya dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 93. Kemudian surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 50. Kemudian juga surah Ibrahim, surah ke-14, ayat 27. Ya, surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 93. Surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 93. Kemudian surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 50. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayatnya 50, ayat yang ke-50. Kemudian surah Ibrahim ini surah yang ke-14, ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Nah, surah Al-Mu'minun ayatnya 99 sampai ayat 100. Jelas ibu-ibu? Nah, disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 93 dan surah Al-Anfal ayat 50, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut." Seandainya engkau mengetahui wahai Muhammad dan bisa melihat prosesi kematiannya orang kafir, pada saat orang kafir tersebut dalam kondisi sakaratul maut, wal malaikatu basitu aidihim, kemudian malaikat, nanti kita akan ceritakan bahwasannya ketika seseorang manusia itu mau meninggal dunia, malaikat dengan jumlah yang banyak ya ikut hadir menyaksikan prosesi kematian orang mukmin. Kalau malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak yang ikut menyaksikan prosesi kematiannya orang mukmin, itu digambarkan wajah mereka putih bersih ya, sangat cemerlang sekali wajahnya. Ya, menunjukkan wajah yang berseri-seri, membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga. Sedangkan malaikat-malaikat yang ikut serta menyaksikan prosesi kematiannya orang kafir, digambarkan wajahnya itu hitam pekat dan menakutkan, membawa kain kafan dan bebauan yang datang dari neraka. Ada perbedaannya ya. Nah, ini malaikat-malaikat yang ikut serta menyaksikan prosesi kematian orang kafir. Mereka mengangkat tangan-tangan mereka, tujuannya untuk memukul wajah dan tubuh-tubuh orang kafir tadi itu. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kemudian malaikat itu berkata, wadzuqu adzabal hariq. Rasakanlah habis kematian kamu ini azab yang membakar kalian. Ya, disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 93, al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haq
wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Hari ini kalian akan merasakan azab yang betul-betul menghinakan kalian, sekaligus juga membakar kalian, dikarenakan kalian tersebut berbicara tentang Allah tanpa kebenaran, ya, dan kalian bersikap sombong akan ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh. Nah, di sini menunjukkan azab kubur itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar, dan wajib untuk kita yakini dan wajib untuk kita imani. Bahkan salah satu doa kita, ya, sebelum kita selesai sholat, yaitu sebelum salam, doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur, ya kan? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Jelas ibu-ibu? Nah, kemudian Rasulullah SAW, ya, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Doanya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Itu dibaca oleh Nabi sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuhi ka'anna wujuhahum asy-syamsu ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar. Ya, jadi kalau kita melihat prosesi kematian orang mukmin, sesungguhnya hamba mukmin itu apabila ingin berpisah dengan dunia dan ingin berjumpa dengan akhirat, ini kinayah, ya, orang mukmin akan berpisah dengan dunia, dalam artian yang lain akan diwafatkan dan dimangkatkan. Ibu-ibu, ada beberapa proses sebelum kematian kita sebagai hamba Allah yang mukmin, yang beriman kepadanya. Yang pertama yang didapatkan oleh hamba mukmin tersebut, ya, setelah para malaikat, ya, yang turun untuk menyaksikan prosesi kematian orang mukmin. Jadi yang pertama, sebelum meninggalnya orang mukmin tersebut, malaikat dengan jumlah yang banyak turun ke muka bumi ini untuk menyaksikan prosesi kematian orang mukmin. Jumlahnya banyak sejauh mata memandang. Digambarkan wajah mereka putih bersih, berseri-seri, membawa kain kafan dan wangi-wangian yang datangnya dari surga. Kemudian mereka duduk, jumlahnya sejauh mata memandang. Jelas ibu-ibu? Nah, kemudian setelah itu baru prosesi sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut, ya, kita ingin mengambil tisu dulu. Nah, taib. Sebelum, ya, terjadinya kematian, prosesi kematiannya orang mukmin tersebut ditandai dengan adanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar adanya. Menyakitkan, iya. Tapi berbeda dengan sakaratul maut yang dialami oleh orang kafir. Sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin tersebut itu disebutkan oleh para ulama durasinya sebentar, dan tujuan dari adanya sakaratul maut tersebut tidak lain untuk menghapuskan dosa-dosa kita, sekaligus juga yang kedua tujuannya adalah untuk mengangkat derajat dan martabat kita, kemudian yang ketiga untuk menambah pahala. Naam. Makanya banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala,
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya, ya Allah, mudahkanlah ya prosesi kematian kami, termasuk mudahkanlah dalam masalah sakaratul maut yang kami alami. Subhanallah, kita tahu Nabi Muhammad SAW itu sakit berat itu 2 kali. Yang pertama ketika beliau jatuh dari kuda, sehingga membuat pinggang beliau tergilas, termasuk juga bagian paha, sehingga membuat Rasulullah tidak bisa sholat sambil berdiri atau dalam keadaan berdiri, membuat beliau sholat dalam kondisi apa? Duduk. Sakit berat yang kedua, pada saat beliau tersebut ya sakit yang mengakibatkan beliau meninggal dunia, itu dialami oleh beliau selama 12 hari. Nah, 5 hari menjelang meninggal dunia, beliau itu kan meninggal dunia di hari Senin, ya kan? Di bulan apa? Rabiul Awal juga ya, tanggal 12 juga ya, tanggal 12 Rabiul Awal kita katakan. Dan itu pendapat mayoritas ulama seperti itu. Nah, meninggalnya. Ya, kalau untuk kelahirannya para ulama berdebat ya tentang masalah kelahirannya itu kapan Nabi Muhammad SAW. Ya, dipastikan di tahun gajah. Tapi bulan apa diragukan ya. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ada juga yang mengatakan selain itu. Tapi kalau berkaitan dengan kematian, itu dipastikan di bulan apa? Rabiul Awal. Bahkan tanggalnya tanggal 12 dan itu di hari Senin. Nah, 5 hari sebelum meninggal dunia, tepatnya di hari Rebu, itu tubuh Nabi sudah terasa lemah sekali. Berat dan susah untuk apa? Untuk ya digerakkan. Sekaligus juga suara itu mulai apa kita katakan mulai memelan ya, artinya ya, tidak terdengar, bahkan tidak terdengar. Ya, tidak terdengar. Sehingga ketika Ibunda Aisyah ya atau Fatimah yang berkunjung kepada beliau, itu selalu mendekatkan kepala beliau untuk mendekatkan telinga beliau untuk untuk mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Suara itu sudah apa? Mengecil. Suara apa? Sudah mengecil. Nah, 5 hari sebelum meninggal dunia tersebut, ya Nabi Muhammad SAW itu sering membaca doa berikut ini. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu untukku, dan jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, ya Allah, maka susulkanlah aku dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Mereka yang memiliki martabat yang tinggi itu ada 4 golongan yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 69. Siapa mereka? Yang pertama, Al-Anbiya, para nabi. Ya, golongan yang memiliki martabat yang tinggi siapa? Para Anbiya, para nabi. Yang kedua, As-Siddiqin. As-Siddiqin itu adalah orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Yang ketiga, Asy-Syuhada, orang yang mati syahid. Kemudian yang terakhir adalah as-salihin. Nah, kalau kita dalam kondisi sakit, apalagi sakitnya parah dan berat, maka sering-seringlah baca doa ini. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sakit yang kita alami ini sebagai sebab Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Sekaligus juga jika sebab sakit ini kita meninggal dunia, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sakitnya meninggalnya kita dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Dan jika sekiranya sebab sakit ini kita meninggal dunia, kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar kita disusulkan dan dikumpulkan dengan para anbiya, para nabi, dikumpulkan dengan as-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, dikumpulkan bersama para syuhada, orang yang mati syahid, dan dikumpulkan dengan orang yang soleh. Jelas ibu-ibu? Nah, kemudian ya percis ya di hari Senin itu, subhanallah, kondisi Nabi itu sudah begitu luar biasa
ya untuk sakitnya ya, parahnya ya, sehingga Nabi Muhammad itu susah untuk beristirahat. Bahkan terasa ya kepanasan, sehingga membuat beliau meminta kepada Ibunda Aisyah untuk dibawakan air ke hadapan beliau. Kemudian air tersebut ditempatkan di wadah yang kecil atau ember kecil. Kemudian ketika disampaikan kepada Nabi, sudah diberikan kepada Nabi, Rasulullah memasukkan kedua telapak tangan beliau yang mulia, kemudian diambil air tersebut untuk diusapkan ke wajah beliau. Dalam satu riwayat disebutkan beliau minta dikasihkan sapu tangan yang sudah dicampur dengan air. Kemudian sapu tangan tersebut ditutupkan di wajah beliau agar beliau tersebut bisa istirahat dan bisa mudah untuk tidur. Subhanallah. Nah, kemudian setelah salat subuh, percisnya masuk waktu syuruk, ya. Rasulullah SAW itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Kemudian Rasulullah sempat berucap, ya, innalil mauti sakaratin. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Terus Rasulullah mengacungkan telunjuknya, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la, di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling tertinggi, dikumpulkan bersama ya para anbiya, dikumpulkan bersama as-siddiqin, dikumpulkan bersama para syuhada, dan dikumpulkan bersama orang yang saleh. Subhanallah, percis datang waktu syuruk, tangan Nabi Muhammad SAW lunglai, terjatuh, ya, jatuh. Kemudian pada saat itu dipastikan Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Subhanallah. Ibunda Aisyah yang menghadapi kematian beliau ya dalam kondisi bersedih yang sangat luar biasa. Beliau yakin Rasulullah sudah meninggal dunia. Tapi kata beliau, kaki ini menjadi lemes sehingga membuat aku itu tidak bisa untuk apa? Untuk berdiri. Sehingga aku tersebut berusaha untuk menggerakkan kaki seperti orang yang apa? Bukan ngesot ya, Pak? Ya, tertatih-tatih gitu untuk menuju pintu yang dimana pintu itu mengarah kepada pintu Masjid An-Nabawi. Kita tahu rumah Nabi Muhammad itu memiliki dua pintu. Pintu utama yang dimana Rasulullah keluar untuk ya ke tempat-tempat yang ingin dituju oleh beliau. Ada pintu khusus, yaitu pintu yang mengarah masuk ke Masjid An-Nabawi. Nah, pintu yang khusus itu yang membukakan cuma siapa? Rasulullah. Rasulullah ketika ingin melaksanakan ibadah salat, masuknya melewati pintu khusus ya yang menuju masuknya beliau ke Masjid An-Nabawi. Jelas ya? Nah, pada saat itu Ibunda Aisyah menuju pintu tersebut. Ketika dibuka, gak kuat lagi untuk melangkahkan kaki beliau. Beliau setengah berteriak, Rasulullah telah meninggal dunia. Nah, para sahabat memang sudah kumpul di dalam masjid. Ya, karena memang Rasulullah kan berhari-hari tidak datang ke masjid. Pernah suatu hari ketika kondisi sudah merasa sehat, Rasulullah pernah waktu itu salat subuh, ya, mendatangi para sahabat di Masjid An-Nabawi. Tapi subhanallah setelah memberikan wasiat sebentar, Rasulullah nggak bisa lagi untuk apa? Bersuara dengan lantang dan keras ya, terhenti. Ya, dipikir oleh sahabat pada waktu itu mereka sudah berbahagia, Rasulullah sudah sehat dan bisa berkumpul lagi dengan kami. Ternyata apa? Setelah memberikan nasihatnya, beliau ya tidak bisa lagi untuk berlama-lama berada di dalam Masjid An-Nabawi, kembali lagi ke rumah beliau, ke rumah Ibunda Aisyah. Nah, pada saat Ibunda Aisyah itu memberikan ya infonya tentang Rasulullah meninggal dunia, ya, sahabat yang mendengar tersebut seperti tidak percaya. Ada juga yang percaya, ada juga yang sifatnya tersebut seperti mendengar sesuatu yang tidak mungkin. Sehingga ketika mendengar ucapan Ibunda Aisyah tersebut, ada yang menangis sejadi-jadinya, ada juga yang pingsan. Bahkan ada yang menganggap bahwasannya apa benar Rasulullah meninggal dunia, termasuk Umar bin Khattab. Padahal kita tahu Umar bin Khattab orang yang hafal Al-Quran, yang di dalam Al-Quran tersebut dikabarkan tentang kematian Nabi Muhammad SAW, tepatnya dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 144. Nah, bahwasannya ya kan, wa ma Muhammadun illa rasulun
qad khalat min qablik apa? 144 coba lihat. Surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun. Coba baca. Wa ma Muhammadun. Ya, satu. Jelas Ibu-ibu? Surah Ali Imran. Ayat 1 berapa? 144 ya. Wa ma Muhammadun coba baca. Enggak bahasa itunya, ayatnya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata awin kutilang qalabtum ala aqabikum, ya kan? Bahwasannya Muhammad itu ya rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya. Dan rasul-rasul sebelumnya itu apa? Ya, meninggal dunia. Makanya dikatakan setelahnya afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Ya. Nabi Muhammad bisa meninggal, bisa juga dibunuh kan? Seperti itu. Umar bin Khattab kan mengatakan, yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, aku tebas lehernya, aku potong lidahnya. Bukan begitu? Ketahuilah Nabi Muhammad ini sama sebagaimana Nabi Musa alaihissalam untuk sementara waktu berjumpa dengan Rabbnya, dengan Tuhannya Allah Jalla wa'ala, dan pastinya akan kembali lagi kepada kita. Tapi ketika ya dengan kegelisahan Nabi Umar bin Khattab tersebut ya, dia tidak sanggup untuk duduk. Ya, kadang berjalan ke pintu Babu Salam, kadang ya ke pintu yang lainnya ya, seperti itu. Yang sekarang menjadi pintu Baqi ya, seperti itu. Kemudian seperti mengitari masjid ya, dikarenakan apa? Umar bin Khattab, apa benar Rasulullah itu meninggal? Itu sekelas Umar bin Khattab. Ya, artinya kadang kita memaklumi kalau seandainya ada saudara meninggal dunia, suami meninggal dunia, atau ayah bunda meninggal dunia, anak meninggal dunia, rasa bersedih. Kadang rasa bersedihnya itu membuat akal sehat kita ya seperti hilang. Apa yang kita hafalkan ini apa? Hilang. Kan seperti itu. Subhanallah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar bin Khattab ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq ketika sudah memahami memang Rasulullah sudah meninggal dunia, ya, ketika sudah menguatkan hati ya bahwasanya beliau bisa menahan rasa ya emosi atau ingin meluapkan ya tangisan, beliau bisa untuk mencegahnya. Kemudian masuk ke masjid, kemudian menenangkan Umar. Umar dalam kondisi gelisah berjalan ke sana kemari. Kata Abu Bakar, "Ijlis, duduk antum ya Umar." Umar tadinya nggak mau. Abu Bakar kan terkenal dengan kelembutannya. Kemudian dikatakan ijlis, Umar. Pada waktu itu Umar merasa tidak enak hati atau dalam kondisi, ini Abu Bakar sekeras ini mengatakan kepadaku. Kemudian Abu Bakar naik ke atas mimbar, kemudian membawakan firman Allah Jalla wa Ala tadi. Sebelumnya ya, Abu Bakar mengatakan apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah tiada. Telah wafat, telah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah maha hidup dan tidak bakalan meninggal dunia. Kemudian dibawakanlah firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 144 tadi itu. Ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, afa immata au kutilan qalabtum ala aqabikum. Kata Umar bin Khattab ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, dalam hatiku yakinnya Rasulullah telah tiada. Itu yang membuat lututku itu menjadi tidak kuat untuk berdiri. Terasa seakan-akan di lututku itu urat-uratnya terputus sehingga membuat aku yang tadinya berdiri lemes dan langsung bersimpuh. Saking sedihnya Umar bin Khattab mendapatkan Rasulullah SAW apa? Meninggal dunia. Allahu Akbar. Umar bin Khattab hafal itu ayat. Ketika Abu Bakar membacakan itu ayat, subhanallah dalam hati sudah merasa bahwasannya Rasulullah telah tiada. Yakin, seyakin-yakinnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, di sini proses sakaratul maut, Rasulullah mengatakan, innalil mauti sakaratin. Sesungguhnya kematian itu memiliki apa? Sakaratul maut. Naam.
Rasulullah sampai mengatakan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Dari sini juga kita paham kalau kita mendapatkan ada keluarga kita, ada bestie kita, teman kita mau meninggal dunia, sunnahnya apa? Kita talkinkan, kita tuntun dia untuk sanggup untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu an, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tolong tuntun dan bimbing orang yang mau meninggal dunia agar sanggup untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jelas ibu-ibu? Nah, doa tadi itu penting itu. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Kata para ulama itu doa berkaitan tentang masalah permohonan kita, permintaan kita agar kita diwafatkan dalam kondisi apa? Husnul khotimah. Jelas ibu-ibu? Nah, setelah itu, setelah terjadinya sakaratul maut, turunlah malaikat maut. Pada saat sakaratul maut itu turunlah malaikat maut. Kemudian berada di sisi kepalanya orang mukmin tersebut. Kemudian membisikkan perkataan seperti ini. Ayyatuhan nafsu thayyibah, ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwanin. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah dari tubuh ini untuk menuju ampunan Allah Jalla wa Ala dan menuju ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fi siqa. Kemudian keluarlah ruh tersebut dengan mudahnya, sebagaimana kita menuangkan air dari teko ke gelas. Sangat mudah sekali. Nah, seperti itulah gambaran yang digambarkan oleh Nabi. Ruhnya orang mukmin ketika keluar dari tubuhnya sangat mudah. Tidak benar sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian orang, bahwasanya nanti rasa perih yang dia rasakan, rasa sakit yang sangat luar biasa, urat-urat tubuh putus seluruhnya. Kita katakan itu benar untuk si kafir. Itu benar untuk si fajir. Kondisi pencabutan ruhnya memang menakutkan dan menyeramkan. Tapi untuk orang mukmin, apalagi kalau orang mukminnya soleh, soleha, ya kan? Mukminnya soleh, mukminahnya soleha, bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, pastinya prosesi pencabutan ruhnya orang mukmin tersebut dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana kata Nabi SAW, mudahnya kita menuangkan air dari teko ke gelas. Keluarlah ruhnya orang mukmin tersebut. Dan subhanallahnya, kejadian selanjutnya, ketika ruhnya orang mukmin tersebut keluar, sambil memuji Allah Jalla wa Ala, sambil bertahmid, ya, untuk Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah, dikatakan dalam satu hadis yang sahih, ya, bahwasannya keadaan orang mukmin tersebut, ya, itu selalu dalam kondisi yang baik. Dan setiap dia mendapatkan apapun, dia selalu memuji Allah Jalla wa Ala. Ya, sesungguhnya rohnya orang mukmin ketika keluar dari tubuhnya, yahmadallah azza wa jalla. Ketika ruhnya orang mukmin itu keluar dari tubuhnya sambil mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah Jalla wa Ala, yang dibaca apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puja-puji hanya milik Allah Jalla wa Ala dalam setiap keadaan apapun. Dan ajibnya lagi, ibu-ibu, ketika ruhnya orang mukmin tersebut keluar, jidatnya, dahinya ada keringat. Dan ini tanda kedua dari husnul khotimahnya seorang mukmin. Tanda husnul khotimah itu kan ada 18. Yang pertama, ketika seorang mukmin sanggup untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin mengetahui yang meninggal ini husnul khotimah atau tidak, ya, kita pegang jidatnya, kita pegang dahinya, ada keringat tidak, ada peluh tidak. Kalau memang ada keringat dan ada peluh, berarti saudara kita yang meninggal dunia ini meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Dalilnya apa? Hadis dari Buraidah bin Hasib al-Aslami radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Diceritakan Buraidah bin Hasib ini
membesuk saudaranya. Pada saat itu di daerah Khurasan. Ketika sampai ke rumah saudaranya, Buraidah ini langsung masuk ya ke kamar saudaranya yang sedang sakit. Kemudian Buraidah mendapatkan tugas untuk menjaga saudaranya yang sedang sakit. Nah, ketika saudara-saudara yang lainnya keluar dari kamar, Buraidah masih ada di kamar saudara yang sedang sakit tadi. Baru sebentar saudaranya keluar dari kamar yang sakit tadi itu, tahu-tahu Buraidah setengah berteriak mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kemudian saudara-saudara yang lainnya masuk ke kamar lagi. Subhanallah, ma bika ya Buraidah, ada apa dengan engkau ini? Buraidah meneteskan air mata, kemudian mengatakan, saudara kita sudah habis, saudara kita sudah meninggal dunia, sudah mangkat. Tapi ketahuilah, saudara kita ini husnul khatimah. InsyaAllah, biiznillah. Kata saudaranya, dari mana engkau mengetahui saudara kita ini husnul khatimah? Kata Buraidah, dengan adanya keringat dan peluh di jidat dan dahinya. Walaqad sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna mautal muslimi bi'araki jabinihi. Sesungguhnya matinya seorang muslim itu ditandai dengan apa? Adanya keringat dan peluh di jidatnya, di dahinya. Ketika meninggal ya. Bukan setelah 10 menit, setengah jam, 1 jam, keringlah. Ini ketika meninggal dunia. Ketika meninggal dunia kita pegang tuh jidatnya. Kalau ada peluh dan keringat, berarti saudara kita apa? Husnul khatimah. Jelas ibu-ibu? Sudah adzan asar? Belum ya? Tolong info. Nah, subhanallah, sebentar lagi ya, 5 menit lagi. Baik. Nah kemudian, ya, setelah itu kejadiannya apa? Ketika ruhnya orang mukmin tadi keluar dari tubuh si mukmin ini, malaikat-malaikat yang bertugas di antara bumi dan langit dan malaikat-malaikat yang ada di langit mendoakan ruhnya orang mukmin tadi itu. Subhanallah. Mereka bersalawat kepada ruhnya orang mukmin yang baru keluar dari tubuhnya tadi itu. Subhanallah. Maksud salawatnya malaikat kepada ruhnya orang mukmin, maksudnya mereka mendoakan, berdoa kepada Allah agar ruhnya orang mukmin, agar orang mukmin yang meninggal dunia tersebut diampuni dosanya, diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa Ala, dan dia diangkat derajat dan martabatnya. Subhanallah. Dan ketika ruhnya orang mukmin tersebut keluar, ditangkap oleh malaikat maut. Baru sekejap mata, malaikat maut menangkap ruhnya orang mukmin atau memegang ruhnya orang mukmin. Malaikat dengan jumlah yang banyak tadi, yang menyaksikan prosesi kematian orang mukmin, ya, mengambil ruhnya orang mukmin tadi dari tangannya malaikat maut untuk diletakkan di kain kafan dan wangi-wangian yang ada dari surga, yang datang dari surga. Kemudian setelah diletakkan ruhnya orang mukmin di kafan tadi itu, kemudian malaikat tersebut membawa ruhnya orang mukmin ke langit. Makanya ketika meninggal dunia, matanya orang mukmin atau matanya manusia secara umum ada di mana? Melihat ke atas. Melihat ke mana? Ke atas. Seperti itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Inna ruha idha qubidha tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh kalau dicabut, itu mata melihat ruh yang sedang dibawa ke atas. Tugas kita yang hidup memejamkannya. Tagmidu ainaihi. Dan jangan sampai ada rasa suuzon ya. Kalau matanya ke atas, oh ini begini-begini. Nggak ada. Semua kita begitu. Kita yang bisa melihat kata-kata begitu nanti kalau meninggal dunia. Jelas ibu-ibu? Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang lainnya. Insya Allah to be continue ya. Kita akan lanjutkan. Seperti itu. Naam. Jangan sampai terlambat lagi ya ibu-ibu. Seperti itu. Naam. Barakallahu fikunna ya. Semoga ibu-ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala. Selalu sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, terhindar dari musibah dan malapetaka, dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Ya, barakallahu fi kunna wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.